nikmati dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur atas nikmat apapun, terlebih nikmat menghela nafas di kuota yang masih tersisa berupa usia setipis kulit ari, tulisannya dengan usai. Usia sebentar lagi usai. Ya. Jadi jangan menebak lalu terjebak, merasa sehat, kaya, gagah, kuat. Ingat, syarat mati tidak harus tua, miskin, dan sakit. Setuju? Maka jangan terjebak karena menebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Senyumin aja. Yang kira-kira mengganggu kehusuan ibadah, tinggalkan. Apapun. Tapi yang sekiranya menenangkan hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, apapun, lanjutkan. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah masuk ke bab 10. Kita akan bicara tentang 3 golongan orang yang dinaungi Allah di Arsy. Ini sebenarnya 7 kelompoknya teh, cuman Nasoihul Ibad ini mensederhanakan supaya bisa dihafal, mudah difaham dan ringan diamalkan. Ada sebuah kisah sederhana. Ini ada seorang nenek-nenek masuk ke toilet. Beberapa lama di toilet, orang curiga sini nah cenah teu disada. Eueun suara ombeh, eueun suara berinteraksi, dibuka, nini teh jo eueuh. Pertanyaanna, kemanakah nenek-nenek itu? So, jawab dari jumahan. Ada seorang nenek masuk toilet, beberapa menit si nenek teh keluar wae, ku penjagana di teang, pas dibuka si nini eueuh. Kemanakah si nenek itu? Nges tong di pikiran dari nini urang nges teu nyaho gitu. Itu terjebak sebetulnya. Paham maksudnya? Itong sok mikiran yang tidak harus dipikirkan. Hari ini kita terjebak dunia. Usum motor, ngaranyuk motor, nganyuk deh. Usum mobil, nganyuk deh. Usum sepeda, barahaga ditarebak, maruli sepeda. Nah, usum kurban, maruli arang yang tusuk sate. GR sanu rek mere dagingna. Maka perlu tidak hanya kelak di akhirat, di mahsyar, naungan Allah itu, tapi sepakat harus dibingkai, dirangkai sebelum jadi bangkai dari sekarang. Di dunia pun perlu naungan Allah itu. Sekarang corona, katakan misalkan, nauzubillahi min dalik, Jumbrung, kaum kidul, terlebih depan rumah sakit, dinyatakan zona merah, rek naon tah. Pandemik semoga pergi, wabah semoga cepat pulang. Ngeganggu, sugesti orang kan, ibadah jadi terganggu kehusuannya dengan jaga jarak, betul? Jumatan sempat di rumah beberapa saat, tarawih tidak seasik biasanya. Wabah, waktunya benar-benar beribadah, positifkan saja. Covid coba pikirkan dengan seksama. Virus sing apik dina ngurus. Perlu naungan Allah? Perlu. Apa bentuknya? Berlindung. Naungan itu perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan keutamaan kalimatnya, gitu artinya tadi diucapkan bahasa Arab teh. A'udzu itu doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah melalui keutamaan kalimatnya dari min syarri, kejahatan, ma khalaq, apapun bentuk makhluknya, termasuk si Covid ini, termasuk si corona ini.
Artinya Islam sudah punya antisipasi preventif jauh-jauh sebelum wabah ini merambah, menghantui. Coba kembali kepada keimanan biar dapat naungan. Iman aman, berlindunglah. Mulai keluar imah, berdoalah. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata. Dibuka keutamaan doa itu, siapapun yang pergi dari rumah dengan membaca doa itu, Allah jamin keselamatannya sehingga pulang lagi ke rumahnya. Maka bicara naungan, bicara faham tidak? Syarat, rukun dan jalan untuk kita dapat naungan Allah. Satu, sanitizer itu jadi pahala bagi orang beriman karena menjaga kemungkinan terjangkiti COVID atau virus. Disinfektan, sanitizer. Tapi ketika kita buka lagi, dengan Islam kercan aya wabah ge geus nitah. Sudah menyuruh untuk antisipasi preventif, pencegahan secara dini dengan berwudu. Dengan berwudu, sok ibu ke rami judrarai, tengah poe, stres, menterang-mentering, hutang loba nu nagih, tong rudet, wudu, seseh banget. Minimal saat itu, hening, bening, tenang. Miracle of wudu. Tulis miracle of wudu. Nah, kusanitizer menibelaan ngantri di Alfamart, di Indomart, ke harita, ke hot-hotna, ke hit-hitna COVID, nepi ka beak tah. Aya nu kaduruk karena yang sanitizer sorangan, alkoholna tinggi, tutung leungeunna, terus ngarumah leungeun, pohong umbah suku. Spray jadi kotor. Islam selamat, iman aman. Yang hilang dari kita adalah ihsan, disiplin. Kalau kita wudunya disiplin, otomatis sehari 5 kali kali 3, 15 kali dong cuci tangan. Tapi tidak hanya tangan, wajah, telinga, kepala, rambut, kaki. Serius nggak? Masuk ke masjid grup ngaji yang saya sering berkumpul dengan siapapun yang suka ngaji dan istiqomah, demi Allah wanukena. Entong eta mah terlalu letterlek karena jelas amalannya jaga wudu, jaga sholat, jaga ibadah, wabah waktunya benar-benar beribadah, ibadahnya benar-benar dengan kehadiran wabah. Nu unik dan klasik ketika kita melihat orang gila, aya teh nu beunang. Mentak mun beunang ku corona sok garelo. Faktanya kan nyata. Isu ini unik, virus terunik. Nu beunangna nu ararapi. Wali kota, wakil wali kota, menteri kesehatan, untung teu nyalonkeun urang. Betsieun ku corona ya. Maut mah turunan, tulis. Maut mah jatah. Bukan nomor urut maut mah, nomor cabut, nomor dudut. 2 hari ini saya dapat berita teman tetangga dekat seangkatan diwafatkan, alma mater diantar. Jadi santai weh, senyumi. Senyum itu sedekah. Tabassumu kali akhika sedekah. Nama senyum tanya, loba di jalan nu senyum tapi sudah topeng karena masker senyum. Kurang baper cai teh sadari wae. Lain tah masker cenah tah warna kulit teh nya. Nu ngagea udud aya. Perudet. Jadi bicara naungan, bicara perlindungan, bicara antisipasi, bicara sandaran, bicara aturan. Sudah selesai. Pakai saja aturan Islam, iman aman. Islam selamat. Ingin aman? Sing bener iman. Ingin selamat? Amalkan apa yang Islam ajarkan. Ihsan, tertib, disiplin, merasa dipencerong ku Allah tan uleung ti urang makasih nanti ku corona. Oh, ceuk Allah teh tutupan aurat.
dateng ngagarugu anu mah beungeut di keleran tah. Terus tukang gojek juga simut anu mah. Sa di film Star Trek ya. Dapat pahala dari apa? Dari kewaspadaan. Dari tamanya nyareak. Tapi aya tukang ojek, tukang ojol maotna lain ku corona. Hod-hod katirisan. Karena tiap asup komplek disebrotan. Tuh nya maotna mah ku disebrotan. Kapeung mah baheula mah nu dipoe teh kasur aya nama jelema. Baheula mah sebrotan reungit aya nama jelema. Maka perlindungan dunia mutlak diperlukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wiridkan. Perlindungan akhirat apalagi unpredictable, belum bisa diprediksi. Barjah itu tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus kalau belum waktunya. Maka ada istilah alam barjah. Bagaimana nasib orang yang meninggal masih bisa kembali ke dunia? Enggak lah. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Mau datang lewat mimpi mungkin karena ada hadisnya. Maka bicara gaib tanpa wahyu, bicara gaib tanpa dalil yang qat'i itu bisa jadi khurafat, takhayul, musyrik, mendiamalkan jadi bid'ah. Maka saya tadi buka dengan sebuah statement, mun aya nini asup ka toilet, terus nini ka mana eta nini? Lumayan mah menang ilmu. Tong dipikiran dari nini urang atuh. Mungkin tenggelam di mana WC-na ningali teu. Geus tong jadi ribet simpel sih sebenarnya tinggal taat. Nah, ini ada isyarat malam ini dari kitab yang sering kita kaji rutin, kitab Nasail Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani mengklasifikasikan beberapa hadis dengan disederhanakan. Sebenarnya 7 kalau saya yang pernah baca dari hadis Nabi yang akan diungkap dan diangkat. Salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsihi yaumal ladzilla illa dhilluhu al-mutawaddiyu fil makarih wal masyi ila masajid fil dhulmi wal mut'im al-ja'i. Ini ada 7 kelompok di hadis yang lain. Ini pun diambil dari hadis itu yang mendapatkan perlindungan tatkala tidak ada lagi perlindungan dari siapapun kecuali dari Allah. 1, imamun adilun, imam yang adil. 2, yang menangis karena takut kepada Allah sehingga keluar air matanya, fafadat ainahu. Pemuda yang cinta ke masjid ada di sini. Terus apa pokoknya ada 7 aja. Jadi kalau ingin dapat perlindungan di mahsyar kelak, ini An-Nawawi mengangkat dalam bab 10 3 golongan yang dinaungi ars. Ada 3 golongan manusia yang dilindungi Allah di bawah arsnya pada hari itu di saat tak ada naungan dari siapapun kecuali darinya. 1, orang yang tetap menyempurnakan wudunya sekalipun dalam kondisi sulit balik di kadinya. Jadi mungkin sulit, ingin ringan masalahnya, wudu. Dan di beberapa riwayat yang lain, penghapus dosa yang paling sederhana itu adalah berwudu ketika dingin. Ini mulai bisa dipraktekkan malam ini. Rek sare wudu heula. Kenapa? Jadi kiparat dosa. Orang yang tetap menyempurnakan wudunya sekalipun dalam kondisi sulit pada saat cuaca yang sangat dingin di Lembang, Cikayang, Gunung Halu. Saya ke beberapa titik kemarin pakainya. Hok wudu. Ustaz sok jadi yohar bae. Saking tiisna gitu. Berwudu. Disitulah ibadahnya, disitulah keutamaannya. Kertiris ditanya bakcai, itulah yang jadi pahalanya. Miracle of wudu. Wudu wajibnya untuk sholat, sunnahnya untuk pencegahan. Mau tidur wudu dulu, mau baca Quran wudu dulu, punten. Mau bersenggama yang sudah suami istri, wudu dulu. Reki kituan deh itu kudu mandi, wudu dulu. Logikanya seger. Mau mengambil kebijakan supaya tidak kebajakan malah jadi kebajikan,
Wudu dulu. Para decision maker, satu ketika kita diberi kedudukan, kalau meeting mau ngambil keputusan, cobalah wudu dulu. Lain wudu dulu. Wudu dulu mah buta. Nah wayang wudu dulu. Wudu celi daging jadi wudu. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap, subuh guys maksudnya. Lagi gelap. Ya mudah-mudahan dapat keutamaan ini, dapat naungan. Pergi ke masjid dalam keadaan gelap, berarti Ustaz haram pakai baterai. Saya teh ka mana wae. Da keun lolong mah caang yang poek teh teu ngaruh. Dulu ada sahabat ngariung jiga kieu jeung Rasulullah. Tidak ada kecuali dianjurkan, mungkin sedang menerangkan hadis ini juga Nabi waktu itu. Biar dapat keutamaan dan dapat naungan, tolong bagi laki-laki spesial khususnya sok ke masjid dalam keadaan semalas apapun. Efek teh si satu sahabat ini ada yang buta. Aku kan buta ya Rasulullah. Rasulullah memberikan diskon dispensasi, maneh mah baelah henteu ge. Lalu dapat wahyu. Sederhana wahyuna teh. Dakeun lolong mah poek jeung caang teh eueuh bedana. Saya pernah terjebak. Saya ditemani dua ustadz di atas di Baitul Syukur waktu itu. 5-6 tahun yang lalu di masjid. Pertama saya melakukan kajian Ibnu Katsir waktu itu. Ada seorang ustadz bernama Ustadz Ucu Samsudin dan Ustadz Ambar menemani saya di masjid itu 24 jam. Sekali waktu mereka tahajud dan saya memergokinya. Karunya lah ningali nu lolong ngacainya. Karunya jadi motivasi nu lolong ngacai rek tahajud. Satu ketika nu lolong teh mau lilin sugan teh cager lolongna. Saya terjebak ditanya, "Ustaz, nah mau lilin?" Jawabannya keren klasik. Sieun katubruk ku nu beunta. Nu sering ngerti. Aya nu lolong mawa lilin. Ditanya ku nu beunta. Nah, kan maneh mah lolong. Nah, abet mawa lilin jawabannya indah. Sieun katubruk ku nu beunta. Memang saya belum pernah menemukan orang buta jatuh. Nu sok labuh mah nu barareunta. Ini nu lolong teh nu mana itu? Maka Nabi ketika itu awalnya memberikan diskon dengan keutamaan pergi ke masjid terlebih di waktu gelap. Bagaimana bagi kami orang buta? Karena lolong mah poek jeung caang teh sarua. Ya, jadi satu menyempurnakan wudu kalau ingin dapat naungan Allah kelak. Dua, OTW road to masjid. Siga sepeda teh barawak ke masjid. Nu bromstone, nu sepeda lipat teh bawa ke masjid. Insya Allah mual khusu. Ruku teh ningalian sepeda we. Yang ketiga, pemberi makan orang yang lapar. Nu lapar guys, nu lapar. Itu akan terasa nikmatnya. Kanu kieu nanti karasa nu lapar. Tong mere dahar kan wareg. Moal didahar nu lapar maka tanyakeun nu panggil dari lembat teh lapar teu penting suara rega be. Dan menyatukan umat itu paling mudah. Cinanya ratu weh komo nu lapar ya. Sedikit melengkapi keutamaan pergi ke masjid itu adalah pergi untuk menjalankan sholat berjamaah atau itikaf pada malam yang gelap. Inti dari pesan hadis ini bukan terletak pada kondisi gelapnya malam, melainkan perjuangan gigih seorang dalam melawan malas, takut, dan yang lain untuk menjalankan sholat jamaah atau itikaf. Memang ini masalahnya nggak enteng.
cowok sejati itu cowok yang berani pergi ke masjid. Mun can mareunang jodoh, tangan laki nu jarijak ya. Nu daraya ka masjid. Berarti dia indikasinya cowok setia. Allah aja diperjuangkan dan disetiai. Mau kita. Teteh ganteng, punya calon suaminya, punya harta, pangkat, jabatan, status sosial, tapi teraka masjid, istihorohi lagi. Berarti dia cowok yang suka lari dari kenyataan. Dari Allah aja lari, apalagi dari kita. Gitu we pikir no. Ya oke, nanti tanya jawab. Bab 11, 3 sebab Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Pelajari apa secret, resep rahasianya. Wakil li Ibrahim li ayyi sayyin ittakhadhakallah khalila. Suatu ketika Nabi Ibrahim pernah ditanya, apa sebab Allah menjadikanmu kekasihnya wahai Ibrahim? Catat. Qala, Ibrahim berkata, bisalasati asya akhtartu amarullah ana amrin ghairihi wa mahtamamtu bima takaffalallah li wa mana asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'al ghaifi. Suatu ketika Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim, apa sih yang menjadi sebab kamu dicintai dan dijadikan kekasihnya? Ibrahim menjawab, karena 3 perkara. Aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah selainnya. Siap laksanakan untuk apapun perintah Allah. Bukan persoalan malas. Ada untung di situ, bukan. Wa bidzalika umirtu. Aku melakukan itu karena perintah. Contoh, saya menafkahi istri saya bukan karena dia istri saya. Karena perintah. Emang menafkahi gampang? Hese guys. Komo keur pandemi kieu. Kenapa berusaha dan terus tetap ikhtiar keras dan ikhlas? Perintah. Mun teu diparentahkeun mah bieu ge rek ngaji haroream. Langsung pikiran teh main mau ada datang meureun. Cek ustadna, cek jamaahna, Ustaz Devi mah capek, kecil harapan untuk datang. Teu datang urang hungkul mah moal kaciri. Pikiranna kabeh sarua pinuh masjid teh ku angin. Jebakan kabeh kan? Karena perintah. Kata istri saya yang kedua, aduh gayanya. Ya jangan terlalu malam kan capek dari pakainya Cikajang, Gunung Halu, semalam begadang, sekarang agak demam. Tugas, lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Bentar. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah dari yuwaswisu, bisikan-bisikan. Sok rek ngaji mah silih samper ya. Aya bangsa rek maok silih samper. Apa bedanya? Karena ada pahala di situ. Tapi setan sabar membarengi untuk kita sampai pada titik kita tidak dicintai Allah. Subuh, karek tahrim. Terdengar dari masjid ada nawa, ada tahrim, ada yang baca Quran. Telinga kita dengar, rasa kita sadar. Tapi berat rasanya teh. Lalu karek adan, karek komat. Tuntungna subuh dijama jeung duha. Ini yang kita
sedang pikirkan, lalu lahir dari pemikiran itu kesadaran yang melahirkan kesabaran, sadar tina dasar lalu sabar. Wa bidzalika umirtu, aku begini ini karena diperintah. Ibu yang sudah menikahnya agak lama punten, sidik-sidik si bapak mun keur sare. Seganteng dulu nggak? Geus hesem mana beungeut mana beuteung. Siga roti kadet salaki teh. Saya berat badan naik, awak ngalintuhan. Kerek ge beda aya. Ibu masih bertahan cintanya karena ini perintah. Mudah-mudahan serudet apapun suami kita, ya Allah, ini jalan saya ke surga. Tamu otong disangguan. Sama laki-laki juga. Dulu kita bisa asik dengan istri kita nya, panganten anyar, can boga budak masih seger. Bodina jiga gitar kene, aya mah make gamis ge jiga karung leumpang atuh. Kenapa cintanya bertahan? Karena ada bertuhan di situ. Bukan fisiklinya, bukan materinya. Niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Maka Ibrahim jadi kekasih Allah itu tidak tawar-menawar lagi terhadap perintah Allah. Ada 3 kelompok. Ketika Allah memerintahkan untuk melarang sesuatu, ada 3 kelompok manusia. Ada kelompok sami'na wa ata'na, mudah-mudahan kita dengar tanpa tawar-tawar, kita laksanakan. Kami dengar, kami taat. Ada kelompok kedua, sami'na wa asoyna, kami dengar, kami asoy. Nyaho adan, hayya 'alas shalah, insyaallah. Berarti sami'na wa asoyna, dengan apa yang dia dengar itu dia asoy aja. Geboy, asoy geboy, maksiat. Anu ekstrimah, sami'na wa hum la yasma'un, dia dengar tapi pura-pura enggak dengar. Khatamallah, Allah gembok. Tengaruh, nah teu ka masjid. Alhamdulillah Ustaz. Eta teh pengajian teh konsisten. Abi uninga, nah mana tuh teu ngilu. Alhamdulillah abi matara kagoda kudu ka masjid. Ciga bener ngomong nantenya. Haisia subuh teh kaberangan wae. Penyeimbang Ustaz, peperihan asar kaburitan subuh-subuh atau kaberangan. Jadi wa bidzalika umirtu. Ibrahim alaihissalam jadi kekasih Allah itu akhirnya kita tahu dengan ilmu malam ini, tanpa tawar menawar terhadap perintah Allah. Rek ngeunah rek teu ngeunah pasti benar. Percik persoalannya adalah mun Allah nitah, setan nyarek. Sok rasakeun geura. Tahajud berat, subuh mau ke masjid berat, mau zakat asa dibangsat, kurban ge nu leutik nawar di ngeuli domba teh nu leutik nawar di pilek di domana teh. Pihapekeun dia hikmah hayang make ngaran deui Epi Effendi. Eta domba ku sabab leutik gering pilek ningali peso panitia rek diasah teh pingsan. Stres. Cik atukeun Allah mah ulah tawar menawar, yang terbaik. Sepeda Bromstone 120 111 juta eta teh dibareuli ai keur kurban ditawar keneh. Di mana rasa malunya? Curang teh tong ngalurban euy pencitan we sepeda. Ini kan disorientasi. Hayang menjadi kekasih Allah, ama masih tawar menawar. Ingin surga, ama masih tawar menawar. Surga nu mana? Boga orang jero. Nyieun KTP wae guys, geus bisa boga kawawuhan nyieun SIM. Komo urusan surga. Maka ciptakan amal rahasia yang tidak banyak orang tahu. Cuman yuwaswisu ketika Allah memerintah, setan sok nyarek. Contoh, poligami haram tuh. Nah ibu-ibu sok rudet. Hah? Kunaon teh? Ai hate nu usaha? Ai nu Allah mah antepkeun cenah Allah nu nyarieun. Berarti ada yang salah nih. Hati-hati. Ai hate nu usaha? Ai nyeri ti saha?
Allah mah teu nitah nyeri. Nuduh Allah nganya nyeri. Tiat-tiat. Hayang ka surga eta jalan nu terindah keur awewe mah. Tapi naha padamu? Tong eta lah berat teuing. Ibu mau ke surga? Aslina. Daek teu initna penting ieu. Jadi rek jalan mana atuh sia teh? Kan rudet. Hayang jadi kekasih Allah di bab ini, tah dibere PR sakitu ge. Subuh, tunduh, duhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, isya hareudang, tahajud bagujud jeung selimut, cakat asa dibangsat, poligami asa didolimi. Hayang ka surga. Surga nu mana? Cik atuh mikir. Entak jangan tawar-menawar, sembelih anakmu. Siap ya Allah. Negosiasi heula. Nah, ayahmu ini kan nabi. Di beberapa saat terakhir ini ayah sering bermimpi. Ayah yakin itu wahyu. Apa mimpinya wahai abah? Bagaimana pendapatmu? Sopan. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi abah ini? Abah dapat perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini pendidikan ke anak, rek nyarek, teu wanita ka budak teh entong langsung. Saya budak motah, nggak boleh motah itu udah salah. Boleh nggak motah? Nggaknya 2 kali. Boleh nggak motah? Eta teh keur nyarek, tapi kan ada etika. Nak boleh nggak TV-nya dikecilin? Kalau bisa dimatiin karena musim sholat. Itu tidak menyinggung. Parumansyah yang asup neraka anu meuli tipina saha atuh satu redaksi teh mun ditafakuran mah wis jero ieu. Ketika Ibrahim alaihissalam diuji kenapa dia jadi kekasih Allah, lihat ujiannya, anaknya sendiri harus disembelih. Bagaimana pendapatmu nak? Budakna ngarti Allah tidak pernah akan mencelakai hambanya. Ya abatib alma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak minas solihin, tapi minas sabirin. Nah, berat. Ya abah, kalau memang itu mutlak, engkau yakin perintah Allah, lakukan saja. Semoga Allah menjadikan aku termasuk orang yang sabar. Berat dong. Besok kudu kanu beheung ku bapak olangan. Coba mun urang jadi nabi nu meunang parentah mencit anak. Sia teu nurut doraka. Nangkarak. Ceuk anakna teh bapak heula eudeup. Maka jawaban Ibrahim pertama kali, aku selalu mengutamakan perintah Allah apapun itu. Tinggalkan istrimu, kelihatan tauhidnya. Akhirnya jadi jam-jam kan, yang tidak pernah raat dan saat, kurang dan kering, betul? Sok mun ibu ayeuna tinggalkeun ku salaki, keur bureyeung beuteung ditinggalkeun di tengah leuweung cuang cieung, karareueung, rek naon nyeun status. Kemana? Hanya satu pertanyaan. Kepergianmu atas dasar apa, wahai suamiku? Perintah Allah. Yes. Rama kasalaki kan teu kitu. Balik gawe bukan satu pertanyaan, 3 pertanyaan. Ayah di mana? Dengan siapa? Ya tes pemajikan kangen ben ya teh. Satu pertanyaan saja. Atas dasar apa kepergianmu, wahai suamiku? Perintah Allah. Yakin Allah takkan membiarkanku. Buktinya di bonusan jam-jam. Ujiannya tidak sampai di situ. Budak gede bari teu ngilu nungkulan, tidak ikut menyaksikan kelahirannya, tanpa dinafkahi, malah karena perpisahan ruang dan waktu tiba-tiba datang tapaleun eta bapak, dikenalkan kemudian dan dapat perintah nubieu untuk menyembelihnya. Keren gak ujiannya? Mun aya Komnas HAM harita Ibrahim bubuk.
melakukan perbuatan yang tidak mengenakan. Nularlah ke anaknya. Jadi kekasih Allah juga. Berani berkorban untuk berkurban. Berhenti nggak orang berkurban walaupun pandemi kemarin? Beki loba, nah kurban tetap bertahan karena uang haji kan. Itu para kemning pakai kurban. Keren nggak? Jadi 3 sebab Nabi Ibrahim ini bisa diambil ilmunya. Kenapa menjadi kekasih Allah? Kita pun bisa melakukan itu karena kita pun manusia seperti Ibrahim kan ulah ngaku nabi. Ketika ada perintah Allah mau tawar menawar nggak? Nah, ini PR-nya. Subuh 2 rakaat geus tarima. Ulah abong keur menang arisan, keur ngeunah awak 8. Lebay. Nas ya. 8 2 we alus tat. Komo 8. 100 curang. Jadi agama itu duplikasi, bukan inovasi dan modifikasi. Sepakat? Terus poin kedua, kenapa Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah? Aku tidak pernah mengkhawatirkan rezeki yang telah ditanggung Allah. Ini persoalan kita hari ini. Saya masuk ke pengadilan agama yang bercerai, gila.